daerah Curug Luhur. Kita akan masuk ke gang sini, belok kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pemirsa, jumpa lagi bersama kami di Jati TV Channel dalam sebuah acara Napaktila Sejarah, yaitu Nalasira. Pemirsa, tim dari Nalasira saat ini akan segera mengunjungi sebuah makam keramat yang berlokasi tepatnya di daerah sekitaran Gunung Salak atau Punggung Gunung Salak, di mana di tempat tersebut ada sebuah makam yang konon masih misteri mengenai silsilah dan kesejarahannya itu. Akan tetapi ada satu hal yang menarik, bahwasanya di makam keramat tersebut sang keturunannya ketitipan satu benda pusaka atau peninggalan, yaitu berupa mahkota. Ya tentunya ini menjadi satu pertanyaan yang besar. Siapakah sosok beliau itu yang berada di makam itu? Nanti kita akan sama-sama mewawancarai keturunan yang berada di makam tersebut. Bagaimana kisahnya? Bagaimana kok bisa mempunyai satu mahkota yang identik mahkota tersebut adalah merupakan mahkota zaman kerajaan yang mungkin sudah sekitar ratusan tahun yang lalu, tapi masih ada hingga sekarang ini. Nah, kami tim Nalasira akan menggali informasi sebanyak-banyaknya. Apakah memang ada keterkaitan dengan kerajaan-kerajaan terdahulu, ataukah setelah zaman kerajaan, ataukah bagaimana? Nah, itu nanti yang akan kami cari informasinya. Sebelum kami menuju ke sana, kami ingatkan kepada teman-teman semua untuk selalu mensupport channel kami, agar channel kami semakin terus berkembang dengan menyajikan informasi-informasi yang menarik, yang tentunya tidak lepas dari dengan nilai-nilai sejarah itu sendiri. Ya, dengan cara mensubscribe bagi yang belum mensubscribe, dan like, share, serta komen sebanyak-banyaknya. Apapun itu akan kami terima, termasuk saran dan kritik dari teman-teman semua. Dan apabila dari teman-teman semua ada yang mempunyai informasi mengenai tempat-tempat bersejarah, apapun itu dan di mana, silakan sampaikan di kolom komentar, yang tentunya nanti akan kami ulas bersama. Dan apabila ada yang ingin menyampaikan pesan dan kesan, bisa langsung DM ke Instagram kami, yaitu Jati TV Channel, karena kami pun mempunyai akun Instagram namanya Jati TV Channel. Nah, bisa teman-teman sampaikan di situ. Oke, kita tidak usah bertunggu lama-lama, kita akan segera meluncur. Mari kita berenggut. Baik pemirsa, saat ini tim dari Nalasira, kami sudah sampai berada di lokasi, yaitu di makam keramat Gunung Salak, Bogor. Nanti bagaimanakah kisah dari beliau, nanti akan sama-sama kita tanyakan dan mencari informasi dari keturunan dari yang berada di makam keramat tersebut. Mari kita akan segera bersilaturahmi dengan
Baik, teman-teman semua, saat ini tim Nalasira sudah berada di lokasi sebuah makam keramat yang berlokasi di Desa Tegalontok, Gunung Malang, dan lebih berdekatan yaitu dengan Gunung Salak, Kabupaten Bogor. Mungkin posisi di sini adalah kurang lebihnya kaki dari Gunung Salak. Jadi memang untuk Gunung Salak ini sangat terlihat jelas dari sini. Dan makam keramat ini yaitu makam Uyut Raisin alias Mandorno, yang dimana beliau ini merupakan salah satu tokoh bersejarah yang berada di sekitaran wilayah Gunung Malang, khususnya lebih berdekatannya dengan Gunung Salak ini. Nah, saat ini saya sudah berada dengan keturunan dari Uyut Mong ini, gitu. Dan nanti kita akan kita wawancara bagaimana mengenai sejarah dari Uyut Mong ini, gitu kan, perjalanannya sebagaimana, dan yang menjadi misteri hari itu adalah di mana Uyut Mong ini mempunyai satu mahkota yang sampai sekarang ini tetap terjaga oleh keturunan dari Uyut Mong. Dan saat ini sudah berada dengan saya, Abah Eman. Assalamualaikum Eman. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya Mbak Eman ya. Ya, kami dari tim Nalasira, yaitu Napaktilah situs-situs sejarah, yang memang kami menelusuri tempat-tempat bersejarah, yang dimana kunjungan kami ke sini adalah ingin mengetahui sejarah yang berada di sini, khususnya adalah Uyut Mong, gitu kan. Yang dimana ya beliau ini mempunyai satu mahkota yang identiknya dengan mahkota kerajaan terdahulu. Iya. Nah, sebelum masuk ke situ, bisa tolong diceritakan, bahwasanya kan Abah Eman ini adalah keturunannya dari Uyut Mong, busanya, gitu ya. Keturunan dari Uyut Mong, bisa tolong yang diceritakan kepada kami semua perihal sejarah dari Uyut Mong ini, silakan. Insya Allah ya, cuman kalau ada kekurangannya ya atau kurang jelas apapun ya, namanya saya ini kan bukan siapa-siapa ya, atau nggak tahu lah istilahnya hidupnya Uyut saya itu nggak tahu ya. Cuman tahunya dari obrolan orang tua ya, dari nenek sama kakek ya, kadang-kadang dari ibu dan bapak itu. Nah, dia tuh katanya sih dulunya itu dia telah menjabat sebagai kepala desa yang pertama di Desa Gunung Malang, gitu, dan menjabat sebagai mandor yang mandor yang punya majikan sama Tuan Hejo. Nah, itu yang berlokasi lahannya itu di Buniaga, daerah Calobak gitu ya. Nah, itu waktu itu masih ada katanya perkebunan teh. Ini memang sebelumnya ada perkebunan teh. Iya, kata nenek sama kakek ya, Mbak, orang tua bapak ya, yang suka ngobrol-ngobrol sama bapak kalau dulu gitu. Nah, selain itu, jadi kalau bapak ya merasa ada ini mahkota kan
ada yang bawa ceritanya ke sini, yaitu cucunya. Berarti masih hubungan saudara sama iya, cuman sekarang tuh udah almarhum. Semenjak baru diresmiinnya ini yang Bapak megang ini sekarang yang menerusin Muharram kemarin, setahun juga belum mungkin ini ya. Jadi perjalanannya ini baru sampai sekarang ya, alhamdulillah. Nah semenjak pas tanggal 1 Muharram ini mau diresmiin sama Bapak, mau dianggaplah istilahnya ini apa, barang sejarah gitu kan, kalau ya ada memang kenyataannya gitu. Nah itu yang bawa tuh belum sempat Bapak tanya istilahnya dari mana asal usul ini, bawanya dari mana. Ternyata kan pada waktu itu ya memang yang kuasa udah menentukan barangkali gitu ya, udah kodrat dari yang tuh kuasa dari Allah itu yang meninggal, yang tahu lah pokoknya itu mah. Dari situ aja Bapak semenjak itu ya Bapak yang di sini yang meneruskan, karena satu dekat, keduanya Bapak ini sebagai buyutnya gitu. Jadi saudara-saudara, memang yang Bapak rasa di sini, kisah-kisah di sini tuh alhamdulillah sekarang keberkahan tuh udah mulai muncul. Yang datang ke sini tuh ada yang dari Cirebon udah pada datang, dari Jawa Timur, dari Banten udah ada. Cuma untuk melihat atau pengen tahu asal usul ini bagaimana katanya gitu. Ya kalau Bapak sih setahu Bapak ya cuma itu doang gitu. Jadi bahwasanya Bapak ini berihal mahkota ini atau peninggalan dari Uyut Mong ini, ya sebelumnya dia memberikan yang dimana memang sama-sama cucu keturunan dari Uyut Mong dan istilahnya Bapak. Cuma memang pada saat Bapak belum bertanya lebih jauh mengenai perjalanan dari Uyut Mong ini, saudara Bapak itu ya ternyata sudah berpulang seperti itu. Ya berarti di sini apa, secara tidak langsung Bapak mempunyai ketitipan lah ya, ketitipan yang kurang lebihnya ya apa, mungkin kalau pada saat zaman dulu adalah kepala desa ya, atau kalau zaman kerajaan mungkin lebih kepada mungkin senopati lah, bisa jadi lah. Nah itu karena kan memang kalau bicara memang lihat dari sisi mahkotanya, ini mungkin seperti mahkota zaman kerajaan seperti itu Pak ya. Itu memang yang membuat ada rasa dari kami semua ada rasa keingintahuan bukan mengenai informasi. Nah sebelumnya Pak, apakah sudah ada yang datang ke sini untuk dalam pengertiannya bertanya dari pihak terkait gitu kan, mengenai meneliti atau apa mengenai kebenaran sebagainya gitu, atau dari instansi mana gitu ya? Ya insya Allah kalau itu memang ya sekitar 2-3 bulan lah mungkin. Dari Lemhanas itu udah datang ke sini meneliti, karena Bapak juga bukan sendirian ya, sama temen gitu. Kebetulan waktu itu kan Bapak habis dapat undangan ke Jakarta, pulang dari situ kan ada teman itu dari Pemda juga yang ngobrol-ngobrol gitu istilahnya. Nah itu dari Lemhanas itu turun kemarin ke sini, cuman nggak ketahuan, biasa-biasalah dia mah gitu, orang tertentu mungkin ya gitu. Alhamdulillah dia bilang tuh memang ini istilahnya mahkota ini bukan abal-abal, kata dia tuh, istilahnya bukan buatan zaman sekarang, ini sudah berabad-abad katanya gitu. Ya kan kalau Bapak mah cuma lihat mahkota nggak tahu ya asli atau nggak tahu, Bapak mah orang ya beginilah gitu. Makanya alhamdulillah. Memang kalau dalam hati Bapak itu penasaran mah ada, kenapa ini ada mahkota, apakah Uyut yang jadi raja atau apa gitu ya? Kenapa ada mahkota ini di sini gitu? Siapa yang punya, siapa yang jadinya gitu, yang megangnya gitu tadinya gitu. Nah kebetulan sekarang lagi proses lah intinya untuk diteliti lebih dalam lagi mungkin gitu. Nah kemarin dari Lemhanas sudah datang, tapi dia bilang seperti itu, katanya ini udah berabad-abad Bah, betul. Kalau begitu lebih kuat keyakinan Bapak bahwa ini benar barang sejarah, nggak boleh sembarangan orang ataupun anak-anak yang pakai belakang ngajarin nyobain gitu ya. Soalnya kalau dulu sebelum Bapak yang ngurus di sini tuh pada siapa aja yang mau masuk nyobain. Nah jadi kayaknya tuh nggak ada istilah tata krama lah intinya kan. Bapak nggak seneng dalam arti kan
nggak pantas lah gitu. Bahkan Bapak juga waktu mau Muharram kemarin pernah mau diresmi ini, satu malam lagi disuruh nyoba, Bapak nggak berani karena apa? Bapak merangkap diri, ini bukan pakaian saya, bukan buat saya, gitu. Makanya nggak pernah penasaran sampai sekarang, nggak pengen Bapak menyobain, nggak, karena Bapak tahu diri, istilahnya ini bukan punya Bapak, gitu. Nah itu aja. Alhamdulillah dari pihak terkait udah ada, mungkin yang kelanjutannya belum ada kabar lagi, itu istilahnya. Jangan mungkin udah keyakinan ini barang bukan buatan sekarang aja gitu. Jadi memang pemirsa bahwasanya mahkota tersebut memang sudah ada yang mendatangi dari pihak terkait, dari satu instansi yang resmi, dan melihat langsung bahwasanya diyakini bahwasanya memang mahkota ini adalah memang bukan mahkota buatan zaman sekarang gitu kan. Mungkin karena kan bisa terlihat dari bahannya Pak ya, itu dari tekstur dan sebagainya. Dan dari pihak terkait itu mengatakan bahwasanya ini adalah memang mahkota yang memang sudah lama, bahkan dikatakan diperkirakannya sudah berabad-abad. Itulah memang yang mungkin merupakan menjadi satu misteri bahwasanya di sini mengenai sosok dan perjalanan sejarah dari Uyut Mong ini yang memang pada saat ini memang sedang ditelusuri ya sama Mbak, seperti itu. Yang tentunya tapi di sini adalah bagaimana kita menjalankan apa yang sudah dijalankan sama Uyut. Nah, syukur alhamdulillah Abah ini adalah beliau sangat amanah, tadi yang sudah disampaikan bahwasanya beliau menjaga dan merawat peninggalan bersejarah ini. Nah, ini adalah salah satu bukti benda bersejarah, jadi tidak istilah kata itu sudah macam dia lawarakeun ya gitu. Berarti ada dua benda ya, Bah, selain mahkota sama trisula ya? Jadi selain ada mahkota ada juga trisula. Ya. Nah, kalau trisula itu berbarengan Mbak dengan mahkota ini. Iya. Jadi diserahkannya itu sama saudara Abah itu selain mahkota, trisula dan pecut ya? Itu pecut sama bendo. Sama dulu ya. Jadi bisa dibilang itu peninggalan bersejarah dari Uyut Mong ini ya. Gitu. Kan saya dengar sih Bapak ya, sekarang ini Bapak ini pada dipanggil Abah. Sama orang-orang yang tua juga bilangnya Abah semenjak buka ini. Padahal Bapak ini bukan istilahnya yang mau jadi kuncen atau bukan, mah nggak punya pikiran ke situ, bukan cuman penasarannya ini ada mahkota. Setahu sejarah kalau mahkota itu pakaiannya bukan pakaian orang sembarangan, namanya itu pakaian raja. Ini apa Uyut saya yang jadi raja, ini apa siapa? Nah Bapak ini untuk menjalankan misi ini istilahnya hanya mengejar siapa yang punya dan siapa yang makainya. Ini pengen tahu sebetulnya, yaitu cerita orang tua masalah Uyut itu ya. Uyut Bapak itu sebagai kepala desa yang pertama di desa Gunung Malang itu, bahwa cuma kagumnya itu kepada beliau karena dia itu kebijakannya katanya. Memang pernah ada peneliti yang melihat ini juga bilang begitu. Memang beliau bukan orang sembarangan, cuman kehebatannya, kebijakannya Pak katanya. Yaitu akur berarti sama aki Bapak. Alhamdulillah itu orang kalau nggak salah tuh dari Jawa Timur yang bilang begitu. Alhamdulillah nggak kesohor misalnya dia itu seorang Jawa atau apa, bukan. Alhamdulillah cuma gitu doang. Nah, makanya Bapak ini emang waktu masih kecil juga banyak yang bilang di sini orang-orang yang lewat yang mungkin ya dia itu agak merasa atau apa gitu ya, bilang di sini tuh keramat. Memang dari dulu ini dibilangnya, sebelum pakai ini juga udah dibilang, udah ada yang bilang itu dekat rumah kamu katanya keramat. Saya kan nggak tahu keramat apa waktu itu kan masih kecil gitu ya, nggak tahu. Nah alhamdulillah Bapak puji syukur banget nih sekarang udah buka sedikit-sedikit ya, berkat ini ada mahkota, mungkin ini simbol dari pembukaan ini atau apa ya, mudah-mudahan aja kita menjadi berkah semuanya ya. Itu bukan untuk dimanfaatkan Bapak ini seperti kayak begini ya, ini kan bukan permintaan Bapak yang datang ke sini ya gitu, tapi kan ini kalau udah waktunya yang ngatur ya, kita mau bagaimana lagi ya, nah apalagi zaman sekarang gitu ya, terserah gitu mau istilahnya, yang penting kita mah
supaya menjadi keberkahan untuk semua umat. Amin, Itu amin. aja ngomong pesannya ya. Jangan sampai ada yang nyalahgunain ini bahwa begini-begini itu jangan sampai begitu, sama pesannya segitu doang. Karena apa? Biarpun Bapak juga di sini istilahnya orang hidupnya pas-pasan atau apa, sama sekali nggak punya tujuan ingin memanfaatkan ini untuk cari harta, enggak sama sekali. Cuman pengen tahu bahwa ini punya siapa atau siapa yang pakai, gitu. Itu doang kalau intinya Bapak mah segitu dulu aja. Jadi masalah latar belakang ini itunya Bapak belum begitu tahu lah intinya, soalnya sekarang udah pada nggak ada yang pada tahu gitu, udah pada pergi gitu, pada pulang. Nah itu aja penjelasan dari Bapak mah, sekedar ya keadaannya seperti inilah gitu. Memang daerah ini kampung terpencil seolah-olahnya ya, terganggap nggak ada yang nyangka gitu. Memang dari pertama juga ada yang tahu nggak menyangka. Pak Ustadz juga pernah dulu ada seorang Ustadz kok nggak nyangka, kadang-kadang tiap hari kelewatan katanya gitu. Ya memang, nah dari segi lokasi tempatnya teman-teman ini, jadi kalau dari jalan raya itu tidak terlihat ada sebuah rumah atau sebuah kampung gitu kan. Padahal memang di dalamnya itu ada tempat satu makam keramat yang mempunyai nilai sejarah yang tinggi gitu. Baik teman-teman, kita bisa ngambil pelajaran apa yang disampaikan sama Abah Eman tadi. Bagaimana beliau ini benar-benar menghargai peninggalan-peninggalan sejarah itu sendiri, seperti itu. Nah itu bisa kita tiru, bisa kita contoh sebagai generasi penerus. Bahwasanya yang keterkaitan dengan titipan, dengan amanah, apalagi itu berhubungannya mempunyai nilai sejarah yang tinggi, kita harus bisa menjaga serta merawatnya seperti itu. Dan juga kita pun harus bisa melestarikannya, bukan kita memanfaatkan untuk kepentingan pribadi semata. Nah itu adalah sebuah pelajaran yang bisa dipetik dari Abah Eman, yang dimana beliau ini sangat amanah pada saat ketika menjalankan ini, bahwasanya beliau tidak memiliki misi pribadi apapun, beliau hanya mengharapkan keberkahan gitu kan, dan semoga apa yang beliau lakukan itu khususnya bermanfaat untuk semua orang, bukan untuk kepentingan pribadi. Dan yang paling penting pemirsa adalah bagaimana kita harus benar-benar bisa menghargai sejarah itu sendiri. Jangan kita menyepelekan atau melupakan nilai-nilai sejarah itu sendiri. Oke, sekian dari kami dari tim Nalasira. Sebelumnya mohon maaf Pak Eman kalau banyak mengganggu waktu Bapak, dan terima kasih atas informasinya. Jadi pelajaran buat kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.